Hai guys, Jumpa lagi dengan kita berdua istri saya Foni dan suami saya Riki di channel Ica Ica TV. Dan kali ini kita mau bercerita soal perjalanan kita sewaktu ekspedisi Celebes bersama Ban Swallow kemarin. Nah, Ini terkhususnya lanjutan dari video yang tayang kemarin nih, episode 13, yaitu perjalanan dari Palu menuju Toli-Toli. Iya, nah di video itu kalau teman-teman belum nonton boleh stop dulu video yang ini, terus nonton video yang sebelumnya, karena disitulah sebenarnya yang terjadi, yang mau kita ceritain saat ini, dan ya inilah kisahnya gitu. Mistis dan tidak bisa kami jelaskan dengan akal sehat. Tapi seperti yang di video itu kita bilang, saat kita ngalaminnya kita nggak nyadarin. Setelah itu ketika kita ngobrol bareng, nantilah ya kita ini dulu. Tapi yang pasti sebelumnya kita mau say thanks dulu buat Rally Emoto. Rally Emoto ini toko perlengkapan bikers, terutama buat kebutuhan touring, ada segala macam lah. Mungkin kita bisa bilang ini terlengkap di Pulau Sulawesi kali ya. Bisa jadi. Ya, tapi posisinya ada di Kota Makassar. Jadi teman-teman bisa cek aja, searching aja di Google Map, ada di Instagram, ada Rally Emoto. So, thank you. Ya. Oke, nah ini dia nih. Mau kita mulai ini aja ya. Coba. Kita putar videonya dulu. Jadi ini video kita di Sulawesi setelah kita ketemu ini nih teman-teman dari Abipati. Nah, kan kita ngobrol-ngobrol di sini, lalu kita diantar. Pokoknya kan kita di sini lagi ngobrol nih. Nih. Nah, ini base campnya Abipati, All Bikers Pantai Timur, Sulawesi. Tepatnya di Kota Raya. Nah, di sini kita jalan. Jatuh di daerah Gunung Tinombala ini. Nah, di Gunung Tinombala. Tragedi ini kemudian menjadi salah. Kita skip ya. Nah, ini yang menjadi. Ini awal semuanya. Nah, teman-teman lihat di video ini. Ini cakep banget pemandangannya di sini. Nah, jadi sebenarnya kita sampai di Kota Raya itu sekitar jam 3. Jam 3. Nah, kita kan perhitungannya ya, kita nggak nyangka juga sih di base camp itu cukup nyaman. Kita ngobrol sama teman-teman Abipati, jadi adalah sejam ya kita. Dari kita sampai di Kota Raya di Pembensin itu sekitar jam 3, lalu jalan ke dalam, melipir sedikit lah dari jalurnya ke base camp, lalu ngobrol-ngobrol, ngopi, lalu jalan lagi sampai ke itu. Sebelum jalan itu udah jam 4 ya? Udah. Berarti ada sejam. Jam 4 dari base camp Abipati kita mulai jalan naik ke Gunung Tinombala. Perjalanannya itu sebenarnya jaraknya pendek ya? Pendek, cuman tapi kita karena banyak dia berhenti, kita ada foto-foto gitu-gitu. Lagi pendakiannya cukup namanya banget. Naik gunung ya, Gunung Tinombala itu, jadi ya tidak bisa cepat juga. Karena memang motor-motor lain, motor-motor petani sekitar situ cukup inilah, jadi kita nggak bisa yang kencang-kencang juga. Jalurnya juga sempit kan? Ya, dan pemandangannya bagus, jadi kita menikmati. Lalu sampai di puncak Tinombala itu mungkin paling setengah jam jalan lah ya, setengah jam. Ya, kira-kira setengah jam. Nah, sampai di situ karena pemandangan yang cakep seperti ini, kita jadi terlena. Jadi enak banget duduk di situ ngobrol, makan goreng, ngopi. Akhirnya kita jam 6 baru start jalan. Nah, perjalanannya itu jam 6 dan buat teman-teman yang di Indonesia Barat perlu menyadari bahwa kalau kita nih di Padang, jam setengah 7, jam 7 itu masih terang. Kalau di sana jam 6 itu sudah mulai gelap, teman-teman. Nah, oke. Nih, kita jalan. Ya kan? Sampai di sini waktu itu teman-teman dari Abipati bilangnya kita sekitar 2 jam sampai di Toli-Toli. Nah, jadi gini, dari awal banget dari Palu itu perkiraan kita jam 6 kita sudah bisa sampai di Toli-Toli. Tapi oke lah, karena kita di portal di Abipati, ya anggaplah kita nambah sejam, jadi mungkin nyampainya jam 7. Ternyata kita jam 6 baru mulai turun dari Gunung Tinombala. Dan kami membayangkannya jalurnya itu persis seperti jalur naik.
Ya. Iya kan? Karena jalur naiknya itu enak ya. Memang ada rusak sepotong ya beberapa meter rusak kayak gitu bekas longsor ya itu wajar lah ya. Namanya juga gunung. Tapi ternyata Ternyata di luar dugaan kami, jalur turun ke arah pantai barat ini kondisinya menyedihkan sekali teman-teman. nah, Banyak sekali jalan yang rusak, terban, dan berlubang. nah seperti itu. Nah, jadi memang jalur turun itu memakan waktu yang lebih lama. Ya. Andai kata kita turunnya ngarah ke pantai timur lagi, mungkin cepat ya, karena jalannya mulus. Kalau yang lewat ke arah pantai barat ini, jalurnya parah sekali, banyak sekali yang rusak, sehingga kita nggak bisa benar-benar ngebut. Jadi ya, walaupun menurun, tapi kita malah lebih lama ya jalannya. Nah, seperti ini. Dan baru beberapa lama jalan, Bisa lihat sendiri, nah nih. ketangguhan ban swallow urban Grid yang kami pakai benar-benar diuji kali ini. Ya, di sini itu benar-benar lumpur ya teman-teman ya. Jalannya itu beneran lumpur yang kita lewatin. Jadi ketika kita udah turunan itu jalannya itu random banget. Ya. Banyak aspal ada, kerikil ada, lumpurnya tadi ada gitu. Nah ini baru beberapa menit jalan kita mulai ketemu Kami nih. sedang mengalami kejadian yang Ada sulit dijelaskan kabut-kabut dengan begini apa. dan Seperti apa? Nanti akhirnya seperti apa? nah oke, mulai ini kita masuk ke cerita ketika mengarah turun di Tinombala itu. Satu hal yang pasti dan ternyata baru kami ketahui setelah video ini kami edit. Jadi saya baru lihat-lihat lagi rekaman videonya. Ketika turun dari puncak itu, turun sendiri, kami ngerasa saat itu dalam hitungan paling 10 menit, 15 menit itu sudah gelap sekali. Tapi ternyata di video Masih terang. masih terang. Iya. Meskipun itu berkabut ya, tapi Ya. cuaca. Atmosfernya itu masih terang gitu ya. Iya, di Meskipun videonya banyak terang. pohon. Jadi di video yang ini, di daerah yang bagian yang ini, ketika sudah di sini nih, ini nih kami dalam ingatan kami masih jelas banget berdua bahwa ini seharusnya ini sudah gelap nih. Iya. Sudah tidak maksudnya nggak seterang ini. Tapi ternyata di videonya masih terang. Masih terang. Lalu dalam perjalanan berkelok-kelok turun dari puncak gunung Tinombala itu, yang masalah gelap dan terang ini kita berdua ya mengalami ya, merasa bahwa baru turun sebentar sudah gelap. Jadi kayak cepet banget gelapnya saat itu yang kami rasakan, tapi ternyata di videonya ini loh kok masih terang ya gitu. Kami baru sadar ketika video ini kami edit, lihat lagi rekamannya. Oke, itu satu keanehannya. Yang kedua, nah ini saya sendiri yang dengar. Jadi ketika lagi riding, saya 3 kali mendengar ada orang yang memanggil saya. Yang pertama itu kayak, jadi suaranya itu kayak berbisik tapi jauh. Gimana ya cara jelasinnya ya? Ya mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah ngalamin, paham lah ya. Jadi seolah-olah ada yang berbisik di telinga kita tapi suaranya seolah-olah jauh. Jadi kayak yang pertama itu kayak manggil bang gitu. Padahal itu sebelah kiri itu hutan. Saya mulai ini saya yang salah dengar apa gimana ya? Yaudah saya jalan terus. Lalu di satu tikungan, jadi ini lurus nih. Nah, saya di depan ini saya ngelihat ada kayak rumah kayu, tapi dalam keadaan bersih yang kayak ada orang tinggal lah. Saat itu saya cuek-cuek aja. Lalu ketika belokan ya udah saya belok kan lihat. Terus tiba-tiba dari situ lagi, dari arah rumah itu kayak ada yang manggil. Kesinilah. Nah, saya nengok lagi ke arah rumah itu. Ternyata rumah itu rumah reot dan cuman kayak pondokan kecil, kayak cuman tempat persinggahan petani sana atau gimana lah gitu. Dan itu sudah reot. Padahal tadi seingat saya rumahnya masih bagus, walaupun tidak besar mewah, tapi rumah yang layak ditinggali. Nah di situ saya mulai, waduh, ini nggak benar ini. Saya mulai diem. Lalu nggak lama belokan, dengar lagi dari arah depan. Mampirlah dulu. Saya udah yang saat itu 3 kali saya dengar panggilan seperti itu, saya langsung yang udahlah, saya diem aja, saya nggak ngomong lagi.
maksudnya saya sudah, aduh ini gimana sih ya gitu. Tapi saya pikir itu hanya gangguan ya biasalah gitu. Lalu saya kita jalan terus. Ini yang dari sisi saya. Nah, kalau dari Foni ternyata perjalanan turun dari puncak gunung itu dia mengatakan bahwa nggak ada apa-apa sebenarnya. Jadi kita turun itu pure benar-benar hutan kiri kanan. Jadi tidak ada, kalau dibilang tadi ada rumah, tidak ada rumah sama sekali. Dan kalau misalnya yang soal panggilan tadi itu, ya Foni emang nggak dengar. Saya nggak dengar sama sekali. Karena ya kita nggak tahu ya, maksudnya pada saat itu kan kita juga tidak ada berpikir apa-apa. Tidak kan? berpikir apa-apa, Karena jadi juga ya tidak, santai aja. Teman-teman bikers yang waktu di Abi Pati Waktu juga itu mereka nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada bang hati-hati ya nanti lewat sini, nggak, biasa aja. Malah berbeda kalau waktu kita yang mau lewat kebun kopi Wentira, itu banyak sekali yang bilang nanti hati-hati ya kalau lewat Wentira. Ya, malahan kita nggak ngeh kan yang ya, Wentira itu. Itu Wentira itu yang mana karena ya sudah longsor, jadi kita malah nggak ngeh di mananya. Ternyata waktu kita cek lagi, oh di bagian yang ini. Iya. Oke. Nah, terus satu lagi yang anehnya ya, ketika dicek nih hasil rekamannya kita, kok jadinya sedikit gitu filenya. Kok tiba-tiba yang pokoknya udah jalan turunan gitu. Padahal saya ngerasa yang saya rekam itu cukup banyak loh. Mulai dari kita turun sampai ke bawah ya sampai ke jalan bawah. datar. Ya, pokoknya mulai dari yang belum ketemu kabut, sampai ketemu kabut yang mulai agak lebih tebal lagi nah, dan dalam ada. gelap banget gitu. Ya, itu ada direkam, maksudnya saya ingat sih beberapa kali rekam dan beberapa kali juga yang itu yang agak panjang gitu. Ya, rekodnya panjang ya. Rekodnya panjang. Sampai berapa Tapi menit. kok ketika saya mau ngedit, hasilnya sedikit ya. Saya ngomel sama Foni. Kok kamu nggak ngerekam ya waktu kita di hutan turun ke ini? Ada kok gitu. Dia ngotot ada. Lah ini videonya, dan itu kan kalau kan kita pakai GoPro ya teman-teman ya. GoPro itu pencatatannya dia urutan itu pakai nomor. GX berapa, angka, dan itu pasti berurutan angkanya sesuai dengan yang kita rekam. Jadi walaupun jarak waktunya jauh atau dekat, tetap dia sesuai dengan kita rekam, kita close di angka 1. Lalu kita rekam lagi, kita stop di angka 2. Kayak gitu berurutan angkanya. Nah, filenya itu berurutan semua. Jadi tidak ada yang skip, bukan file yang hilang yang sudah direkam tapi ternyata error, enggak. Jadi saya bilang sama Foni, kalau kamu rekam ada dong angkanya, atau taruhlah filenya error, angkanya lompat dong. Ini angkanya berurutan. Jadi Foni ngerasa dia yakin banget bahwa dia ngerekam banyak sepanjang turunan Gunung Tinombala itu. Tapi ternyata filenya nggak ada. Itu agak ini sih, kita kemarin berdebat banget, cuman dia ngotot banget bahwa ada, saya rekam gitu. Ya pokoknya cukup panjang, soalnya gini, pengalaman yang waktu kita di Bromo. Ya, kan di Bromo kan dia nggak ngerekam sama sekali. Karena mungkin ya pengaruh yang sebelum-sebelumnya lah. Takut karena ini gelap nih, bla 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 gitu. Ya, satu lagi kan udah fisiknya udah capek banget, udah kena hujan. Nah, di situ nggak mau ngelewatin lagi nih kesempatan momen kita jalan di hutan gelap-gelapan gitu kan. Sebenarnya itu aja, maksudnya bukan yang ngotot mencari nyali kayak gitu enggak. Cuma memang ya udah harus direkam lah. Ya, gitu. ini harus direkam, harus ada momennya. Tapi ternyata nggak ada. Jadi berpikir sendiri, ini salah perkiraan kah atau gimana gitu. Ya pokoknya intinya jarak yang kami lewatin saat itu sebenarnya cukup panjang untuk dari turun puncak gunung itu sampai ke bawah yang sudah ada rumah-rumah penduduk. Jadi kan itu cagar alam ya, jadi nggak mungkin ada rumah penduduk. Nah, sepanjang cagar alam itu ya Foni ngerasa dia ngerekam banyak sekali, tapi yang ada filenya hanya 1-2 file, termasuk yang jalan lumpur segala macam itu. Sisanya sudah langsung turun di daerah yang sudah ada rumah penduduk. Jadi sudah keluar dari cagar alam Gunung Tinombala. Oke, itu kami baru sadarinya setelah ngedit. Saat itu kami tidak sadar sama sekali. Nah, lalu itu Foni ya. Nah, lalu ada lagi yang ini yang paling ini sih kami. Nah, jadi kan malam itu kita udah istirahat aja karena udah kecapean juga, karena kan selain fisik full kan riding sampai malam sampai jam 9 juga mental kita agak kena ya, karena maksudnya gelap-gelapan di jalur yang jalannya rusak seperti itu tanpa lampu, jadi udah capek banget. Nah, besok paginya sambil kita siap-siap mau jalan dari Toli-Toli,
kita ngulang lagi nih, kita berdua cerita-cerita sambil packing barang. Terus saya bilang, dia jalan kemarin tuh ya dari puncak itu baru jalan bentar sudah gelap. Lalu ada banyak sekali jembatannya, setiap bentar jembatan gitu. Sampai ada mungkin 10, ada belasan lah jembatan, saya bilang. Foni bilang, gimana? Enggak kok, masa 10, cuma 4 atau 5, saya bilang gitu. Mana ada banyak jembatan. Terus dia masih bersih kukuh gitu ya. Enggak, ada 10. Enggak, ada 4 atau 5, dibilang gitu. Nah, itu saat itu kami masih ngerasa yang ya udah nih Foni salah, ini nih salah ingat kali, saya bilang kan. Karena saya yakin banget, karena saya mengalami yang namanya, jadi lewat nih ada jembatan, jadi saya ingat banget di jembatan itu jalur besi sambungan jembatannya itu agak terpisah, agak cekung. Lalu ada satu batu yang naik ke situ biar lebih enak, biar nggak terlalu ngejeglak gitu pas naik jembatannya. Nah, dan itu posisinya saya ingat banget, masih terbayang. Jadi kita jalan lurus, ini tebing-tebing, sebelah sini jurang. Jadi kita lewat jembatan itu. Saya ambil kiri sedikit ke pinggir jembatan yang sini, naik batu itu, terus melipir ke kanan karena ada lubang di jembatannya, baru jalan. Nah, lalu langsung keluar dari jembatan itu, tebingnya itu berkelok, jadi kita harus belok kiri. Nah, yang saya rasakan, belok kiri sebentar, paling sekitar 20-30 meter, ketemu lagi jembatan yang mirip, yang ada batunya juga begitu, terus ada lubangnya juga gitu. Jadi saya pikir, loh mirip-mirip ya jembatannya ya. Pokoknya itu saya berulang-ulang saya ngelewatin yang persis sama seperti itu dengan oh ya tebingnya begini, terus begitu lewat jembatan belok kiri lagi. Nggak lama saya belok kiri ketemu lagi jembatan yang mirip, saya jalan lagi gitu. Memang sih rata-rata jembatannya rada mirip. Ya karena warna kuning, bla 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 gitu. Sebenarnya kondisinya juga ketika itu di tebing berkelok kayak gitu. Tapi mengapa dia bisa merasakan banyak sekali jembatan, padahal ketika itu jembatan itu maksudnya cukup jauh loh jaraknya gitu. Nah, yang kau rasakan itu adalah benar-benar dekat. Jadi keluar jembatan sebentar, berkelok bentar, nah, jembatan lagi, jalan lagi, kelok lagi, jembatan lagi. Pokoknya kayak gitu sampai berkali-kali. Nah, ini waktu itu kami cuma berdebat, enggak 5. Ya. Saya bilang enggak, lebih 10, itu minimal 10. Pasti lebih, saya bilang. Akhirnya ya udahlah nanti ya gitu. Akhirnya kan kita jalan. Nah, di episode berikut sih teman-teman pasti akan lihat kita ketemu sama Om Ari ya di Buol ya. Di Buol. Nah, kita tanya nih sama Om Ari itu. Om, turun dari puncak itu sampai turun yang jalan datar yang sudah ada rumah penduduk, kira-kira ada berapa jembatan ya? Gitu. Nah, si Om Ari itu bilang 4 atau 5. 4 atau 5 persis kayak Foni. Nah, saya langsung nah kan gitu loh. Maksudnya saya yakin sih ketika dia udah cerita pertama kali dengar suara, oh ya udah mungkin kayaknya dibawa puter-puter nih sama yang panggil tadi gitu. Nah, jadi begitu si Om Ari akhirnya nanya, kenapa memangnya nanya? Iya, soalnya saya gini, wah itu memang daerah situ memang sering Om gitu. Dan ternyata si Om Ari sama teman-temannya pernah rombongan, pernah berhenti juga di jembatan. Jadi, nah mereka sih kalau ini ceritanya Om Ari ya, katanya mereka berhenti terus taruh rokok, mengerokok lah, habis itu puntung rokoknya ditaruh di jembatan itu, terus mereka jalan, terus ketemu lagi jembatan di tempat yang mereka letak puntung rokoknya itu ada persis sama gitu, berarti emang jembatan yang sama. Ya. Saya bilang waduh, langsung yang wih gitu kan, tapi oke lah waktu itu saya masih belum mungkin ini cuma si Om Ari aja yang bohong lah gitu. Akhirnya kita masih belum berusaha untuk mencari logikanya kan, gitu. Akhirnya kita jalan terus lah ke Sumalata. Sampai di Sumalata kan malam itu kita nginep. Saya nggak tahan, saya telepon Om Suhar yang di Abipati di Kota Raya. Saya nanya, Om, pertanyaan yang persis, ada berapa jembatan turun dari puncak gunung itu sampai kita ketemu di jalan datar yang sudah ada perumahan penduduknya? Jawabannya persis sama, 5 lah paling gitu. Kenapa Om? Nah, si Om Suhar sudah langsung curiga nih pertanyaannya. Ya, saya lewatnya kemarin ada sekitar 10, pokoknya ada banyak sekali jembatan. Dia langsung ketawa dan kayaknya waktu saya nelfon itu emang pas lagi anak-anak Abipati lagi rame juga.
langsung ini dia langsung wah kena kan, nah gini. Wah kena gimana nih? Barulah si Om Suhar bilang, ya jadi gini Om, sebenarnya kami itu kemarin nggak enak juga mau Om udah kesorean duduk, tapi kami takut kalau kami suruh Om pergi nanti kayak ngusir. Tapi pas Om mau jalan itu kami mau bilang hati-hati juga, takutnya nanti dibilang nakut-nakutin. Ya. Jadi udah kami diam aja. Ya ternyata bener kan, di situ emang sering Om. Lalu saya cerita, saya ada dengar dipanggil. Wah itu mah hampir setiap orang yang lewat di situ hampir ada yang dipanggil. Bahkan saya sendiri pernah dipanggil nama. Iya. Wah, saya bilang berarti bener. Aduh, jadi yang kami sadari yang langsung di saat itu adalah saya dengar ada yang manggil, itu langsung. Terus perasaan magis yang kayak ini hutannya kayak memang bukan hutan biasa. Ya, sama Itu, kayak kita lewat Taman Bukit Barisan Taman Selatan. Bukit Barisan. Setiap ngelewat situ kayak memang ada yang ngawasin, ada yang ngeliatin kita jalan gitu. Di situ juga di Tinambala itu saat itu kita memang ngerasa seperti itu, tapi ya kita berusaha tidak memikirkannya, jadi jalan santai aja. Nah cuman ternyata Foni ketika kita udah cerita itu dia juga baru ngeh ternyata ini waktu. Ya jadi pada saat itu saya posisinya di belakang ngelihat dia di depan itu kok kayaknya yang bingung gitu loh, maksudnya kan kelihatan ya geraknya helm gitu, kayak gini gitu loh. Celingak-celinguk nggak jelas gitu. Cuman saya nggak nepukin dari belakang, cuman yang kenapa ya gitu loh. Ya udah akhirnya Terus saya. kamu ngajak ngobrol. Iya, saya ngajak ngobrol, tapi dianya nggak nyaut. Ya udah, pokoknya dari awal kita turun sampai pokoknya udah sampai lepas dari hutan lah ya. Pas dari hutan lah, sudah mulai ketemu rumah penduduk. Ya, itu tuh kita, saya tuh lebih banyak nyanyi-nyanyi aja, nyanyi-nyanyi. Soalnya satu sih memang sebenarnya tidak mau memikirkan dan untuk mengalihkan juga sebenarnya. Iya, kamunya berusaha untuk ini ya. Untuk itu. Jadi fokusnya itu bukan ke wah gue masuk hutan nih takut gitu, enggak ke situ. Cuman ya berusaha mengalihkan supaya nggak takut. Ya. Nah, kan Foni bilang dia nyanyi-nyanyi. Dan saya ingat malam itu ada satu momen yang saya ngerasa kok Foni ini satu lagu ini dia nyanyiinnya lama banget. Kayak sudah dari tadi lagu ini dia ulang-ulang terus nggak habis-habis partnya itu dia ulang-ulang cukup lama. Ada mungkin sekitar 15-20 menit yang dia ulang-ulang menurut saya saat itu. Dan ternyata Foni bilang enggak kok, dia nyanyi satu lagu selesai ganti lagu, nyanyi satu lagu selesai ganti lagu. Udah berapa album gitu dia nyanyi? Iya, jadi dia hobi lagu-lagu ya, mulai dari lagu rohani sampai lagu-lagu pop, lagu ini. Itu memang trik kita supaya nggak terlalu suntuk di jalan dan tidak sampai ngantuk gimana. Nah, jadi kesimpulan saya adalah berarti pas itu tuh ketika saya dengar satu lagu, sebenarnya Foni cuma nyanyinya cuma ya sekali jalan, tapi saya pas saya lagi diputar-putar, sebenarnya cuma sekian menit, cuma satu lagu doang. Tapi saat itu saya ngerasa putar-putar sehingga lagunya itu seolah-olah panjang. Itu yang ya itu kesimpulan kita berdua aja sih. Cuman ya ternyata bener, Foni ngerasa saya celengak-celinguk, sementara saya ngerasa ya enggak, cuman saya fokus di jalan karena kok aneh gitu-gitu. Dan saya ngerasa biasa-biasa aja, sama sekali nggak ada yang kayak ini. Dan saya malah nggak tahu Foni ngajak saya ngobrol. Maksudnya nggak mungkin dong saya nggak nyaut kalau Foni ngajak ngobrol. Ya kan pasti saya jawab. Nah ya akhirnya ya itulah. Jadi kalau mau dihubungkan dengan cerita teman-teman bikers yang lainnya, kayaknya pengalamannya sama. Oke. Berarti memang ya sebenarnya percaya tidak percaya nggak percaya ya. Maksudnya cuman kita tetap menghargai, namanya tempat orang, maksudnya kan kita baru masuk ya. Jadi kalau saya sih lebih ke menghargai itu aja sih. Kalau misalnya kita sopan ya mungkin yang lainnya juga bakal sopan gitu loh. Ya, mungkin gini, ketika kita mendengar cerita-cerita di luar kita, kalau saya sih orangnya logika banget. Tapi ketika ada yang bilang nanti lewat ini, saya akan selalu terima kasih, karena di luar saya percaya nggak percaya, saya menghargai dong orang yang ngasih tahu. Berarti dia ngasih tahu ke saya, berarti peduli sama saya, sama kami. Nah, kita selalu iakan. Nah, ketika kita lewat itu, taruhlah saya benar-benar nggak percaya, nggak mungkin. Tapi ya kan nggak ada salahnya kita menghargai
apa yang ada di depan kita, ya udah kita ngapain juga sesumbar jadi takabur terus lewat nantang-nantang, enggak ya, kita lewat aja, enggak berbuat yang aneh-aneh, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan juga. Maksudnya di tempat yang biasa pun ya kan kita jangan berbuat aneh-aneh dan jangan mengeluarkan kata yang tidak sopan, apalagi di tempat-tempat yang sudah banyak dipercaya orang ada sesuatunya. Ya. Nah ya, tapi ternyata pengalaman kami ini ya mulai langsung ngedengar dipanggil, lalu Foni ngerasa sudah syuting banyak tapi ternyata filenya nggak ada dan sama sekali nggak skip. Jadi nggak tahu, berarti cuma perasaan aja apa gimana mungkin, atau ya. itu gitu. Nah jadi mungkin saat itu juga Foni pikirannya kebawa entah gimana, kita nggak ngerti juga. Jadi saya yakin Foni bilang bahwa dia banyak sekali syuting. Saya yakin itu pula saya bilang bahwa banyak sekali jembatan yang kami lewatin dan mirip-mirip putar-putar terus di situ. Dan ternyata jembatannya nggak banyak. Setelah konfirmasi ke Om Ari di Buol, konfirmasi lagi ke Om Suhar, ternyata mereka juga sama sekali tidak ada bilang masa sih Om gitu. Enggak, ternyata berarti memang sering terjadi hal seperti itu. Lalu Pak Jainal yang di Makassar. Oh ya. Waktu kami balik lagi ke Makassar setelah selesai keliling Pulau Sulawesi, Pak Jainal bilang, kami ceritain nih ke Pak Jainal. Si Pak Jainalnya bilang, oh ya saya juga pernah Pak lewat situ. Saya lewat situ bawa mobil, harusnya saya malam itu sampai, tapi ternyata saya sampai ke Toli-Toli itu pagi. Subuh saya baru sampai di Toli-Toli. Saya pikir kok kenapa lama sekali saya jalan dan saya nggak sadar, tahu-tahu saya sampai itu sudah pagi. Nah, masalahnya ternyata sampai di Toli-Toli, teman-temannya Pak Jainal ada yang lewat terus bilang, "Hei, kamu kenapa kemarin berhenti di gunung, diam aja, mobil hidup terus, tapi kamu nggak jalan." Sementara si Pak Jainalnya bilang cerita ke kita bahwa dia jalan terus dan nggak sadar loh, tiba-tiba sampai Toli-Toli loh, pagi ya gitu. Nah, itu dia heran ya, ternyata begitu. Teman-temannya bilang dia berhenti dan nggak cuma duduk aja, nggak jalan. Ya, akhirnya di luar kami berusaha untuk mencari logikanya dari kejadian yang kami alami, tapi mendengar orang-orang bercerita seperti itu, reaksi mereka juga genuine lah ya, maksudnya tidak dibuat-buat juga, tidak ini juga. Ya, begitulah. Aneh aja sih bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Bahkan kayak yang file video ini kami baru sadarnya setelah ini gitu. Setelah kami, kok nggak ada nih filenya gitu, baru sadar dalam beberapa hari ini. Padahal kan kita bulan Juni lalu lewat di situ. Menyeramkan, untungnya pada saat kami ngalaminnya, kami tidak sampai ngerasa yang sampai takut banget ya. Sama kayak waktu kita di Larantuka lihat anak-anak yang menari itu. Enggak, ya. Itu ya kan? Nah. Itu perasaannya sebenarnya karena kita tidak membuat itu jadi takut gitu loh. Ya, Karena kita selalu berpikir positif aja tetap terhadap segala hal. Mungkin buat teman-teman yang baru di channel ini bisa cek di cerita video horor kita sebelumnya, kita udah pernah cerita soal yang di Larantuka. Nah, ya feel-nya sama. Saat itu kita tidak merasa takut sama sekali, tapi setelah mendapat konfirmasi baru bilang, wah. Dan saya sampai sekarang ini, bahkan tadi ketika saya ceritain itu, saya selalu merinding setiap kali saya mengingat lagi suara yang manggil saya itu. Karena nggak tahu ya bahasanya gimana maksudnya. Kayak dekat tapi jauh, jauh tapi dekat gitu. Dan membayangkan bahwa ternyata saya putar-putar di situ. Padahal sebenarnya saya jalan biasa aja, tapi pikiran kan berarti. Karena kan Foni ada. Foni sadar saat itu dan jalan biasa aja, tapi saya merasa putarnya jauh. Nah, si Om Ari bilang ya, kalau misalnya itu berarti kita masih cukup beruntung karena cuman satu yang kena, satunya enggak. Kalau misalnya seandainya katanya dua-duanya yang misalnya nih yang kayak jembatan itu Foni juga ngerasain putar-putar, katanya itu akan susah kecuali sampai ketemu sama orang lain. Ya, karena dibawa ke katanya istilahnya ke alamnya mereka gitu. Alam yang berbeda. Ya, kayak gitu. Ya, gitulah. Kayaknya itu aja cerita misteri. Mau dibilang horor juga enggak horor yang gimana ya. Dibilang misteri lah. Ya, masuk misteri lah. Misteri. Bagi orang-orang yang sudah mengalaminya juga mungkin itu termasuk lah salah satunya. Jadi itulah
setiap touring pasti ada cerita. Hampir setiap touring sih, Ya. kita yang tidak di setiap perjalanan kita ngalamin itu, tapi ya ada satu-satu bagian yang oh ternyata begini, dan ya sekali lagi kami merasa beruntung karena ketika itu terjadi kami tidak merasakannya benar-benar yang ketakutan atau gimana. Ya. Merasa ketakutannya atau merindingnya itu setelah itu terjadi dan setelah kami baru sadar bahwa oh kami ngalamin ini ya ternyata gitu. Oke lah, itu aja cerita singkatnya. Tetap saksikan video perjalanan ekspedisi Celebes kami. Ini kemarin episode 13 Palu Toli-Toli. Nah, berikutnya adalah Toli-Toli ke Sumalata. Nah, itu nanti kita ketemu sama Om Ari yang di Buol di situ. Lalu yang bagaimana ininya, teman-teman silakan ikutin terus sampai selesai ekspedisi Celebes ini, sampai kita kembali ke Padang lagi nanti. Yap. Dan thank you juga buat yang masih nonton sampai sekarang ini. Thank you banget sudah mendengarkan kisah misteri kita. Percaya atau tidak itu saya kembalikan ke teman-teman semua. Kita nggak memaksa bahwa harus percaya, tapi yang pasti kita juga nggak bikin-bikin ya. Ya, satu Ya, lagi memang, juga kita nggak menakuti sih. ya, nggak nakut-nakutin, nggak gimana. Dan maksudnya gini, kami saja sudah beberapa kali ngalamin kejadian misteri, tetap tidak takut untuk touring, tetap tidak takut, tetap excited untuk mau terus menjelajah Indonesia dengan motor kami. Jadi ya, kami kembalikan lagi ke teman-teman, kami hanya menceritakan apa yang kami alami. Bagaimana ya, syukur teman-teman bisa nemukan logikanya seperti apa yang masuk akal, ya bagus banget ya. Juga kami akan sangat terima kasih kalau memang bisa ada penjelasan yang masuk akalnya, jadi kita nggak jadi kepikiran lagi ya. Tapi kalau nggak pun ya itulah dunia kita. Kita sebagai manusia punya keterbatasan dalam berpikir, sehingga mungkin apa yang terjadi di luar batas pemikiran kita nggak bisa jelaskan. Well, itu aja. Ya. Oke, kalau begitu seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa bunyikan juga tombol loncengnya biar tahu video baru dari kita. Jangan lupa like, komen, dan share-nya juga. Iya, sampai ketemu di video-video kita berikutnya masih di Ica Ica TV. TV. Bye-bye.